Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapak pimpin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Jadi anak-anak jangan lupa ya, kalau misalkan kita mau melakukan kegiatan, entah mau bantu ibu ataupun mau belajar, jangan lupa untuk berdoa ya. Sekarang sebelum memulai pembelajaran, Bapak ingin mengajak kalian untuk menyanyikan lagu nasional. Ayo semuanya berdiri. Lagu yang akan dinyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Hitungan ketiga dimulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dan negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Lagu Garuda Pancasila itu harus dilestarikan ya anak-anak, jangan sampai dilupakan. Karena apa? Karena Garuda Pancasila merupakan simbolan dari negara kita. Lambang dari Garuda Pancasila itu sebuah burung Garuda yang mana itu juga merupakan lambang Indonesia, yang tulisannya ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Sama halnya dengan yang akan Bapak sampaikan materi hari ini, yaitu persatuan dalam perbedaan. Ya, hari ini kita akan mempelajari mengenai persatuan dalam perbedaan. Tema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Subtema 2, manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat. Sekarang Bapak punya teks nih, ayo kita baca bersama-sama. Kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia tidak lepas dari makna yang terkandung dalam sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Mengapa persatuan dan kesatuan itu penting? Apa yang terjadi jika negara kesatuan Republik Indonesia tidak bersatu? Ada yang bisa menjawab? Ya, Bapak akan menjelaskan sudah. Dengan adanya persatuan dan kesatuan, negara kesatuan Republik Indonesia bisa tetap utuh dan tidak mudah dijajah, serta mempunyai sikap solidaritas yang tinggi yang tidak mudah terpecah belah. Maka dari itu sangatlah penting persatuan dan kesatuan Indonesia itu di Indonesia. Apa sih persatuan dan kesatuan Indonesia itu dan manfaatnya buat kita apa? Ada yang bisa menjawab? Tidak ada yang bisa ya. Maka dari itu anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya jika di malam hari kalian belajar terlebih dahulu ya. Ya, Bapak menjelaskan. Persatuan dan kesatuan yaitu suatu kekuatan yang tidak terpecah belah ataupun keterpaduan dari keanekaragaman. Terus manfaat persatuan dan kesatuan itu dalam kehidupan bermasyarakat sangatlah banyak. Salah satunya kita bisa mendapatkan hak kita sebagai warga Indonesia, saling menghargai, saling menyayangi, dan saling menghormati. Kita bisa membantu dan juga kita bisa akan dibantu dengan adanya persatuan dan kesatuan yang diterapkan nantinya di kehidupan masyarakat. Persatuan dan kesatuan di kehidupan sekolah itu juga bisa diterapkan. Salah satunya yaitu dengan kita membersihkan sekolah ataupun melaksanakan piket yang sesuai dengan jadwal piket. Persatuan dan kesatuan yang di rumah juga bisa diterapkan, seperti halnya kerja bakti, bersih-bersih rumah dengan keluarga, menanam pohon, ataupun
melakukan hal-hal yang lain yang bermanfaat bagi keluarga. Itu merupakan contoh persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tadi Bapak sudah menjelaskan mengenai manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang Bapak punya teks. Silakan anak-anak yang punya buku siswa disimak ya. Disimak bersama-sama, Bapak yang bacakan. Kami berbeda, namun kami bekerja sama. Matahari belum tinggi ketika Edo, Dayu, dan teman-temannya bermain di sekolah. Ada yang bermain lompat karet, ada yang bermain petak jongkok, dan ada yang bermain congklak di sekitar kelas. Sebagian bagi ikut dalam permainan. Itu ada yang bermain petak jongkok, ada yang main congklak, dan ada yang main lompat karet. Edo, Dayu, Siti, Udin, Beni, dan Lani memilih ikut permainan yaitu Rangku Alu bersama beberapa teman lainnya. Mereka memang lebih suka dengan permainan olah tubuh di luar ruangan. Baru beberapa hari yang lalu, teman baru mereka yang bernama Yones yang memperkenalkan permainan ini. Yones berasal dari Alor, Nusa Tenggara Timur. Permainan yang menggunakan tongkat bambu ini adalah permainan anak yang digemari di sana. Edo, Dayu, dan teman-teman di SD Nusantara senang sekali mengenai permainan baru ini. Seru dan menantang, kata mereka. Anak-anak di SD Nusantara justru gembira menyambutnya. Perbedaan warna kulit, adat, kebiasaan, bahasa, atau agama tidak mereka anggap sebagai masalah. Semua akrab bermain bersama. Pernah sekali waktu ketika Edo bercanda dengan Siti dan Dayu, Hendra berkomentar, "Ih Dayu, mau-maunya kamu bermain dengan Edo yang berkulit hitam. Nanti kulitmu yang putih tertular hitam loh," ejeknya. "Ah, aku tak pernah pusing dengan warna kulit, tak pernah pusing dengan asal daerah. Aku dan Siti pun berbeda. Aku anak Bali, Siti anak Sumatera. Tetapi kami saling memahami. Pertemanan hanya butuh waktu untuk saling menyesuaikan. Aku pun butuh waktu untuk menyesuaikan diri denganmu, Hendra," balas Dayu tenang. Hendra pun terdiam. Sesungguhnya ia juga tidak pernah mengalami masalah dengan temannya yang berbeda asal. Begitulah gambaran keseharian di SD Nusantara. Anak-anak tetap rukun, bekerja sama, dan bersatu walaupun mereka berbeda-beda. Wawasan mereka semakin kaya karena mereka mengenal adat dan bahasa daerah lain. Semakin kaya dengan bermain bersama mereka. Permainan tradisional Rangku Alu, Bentili, Gobok Solor, dan Cingpirit menjadi perekat yang menyenangkan. Setelah Bapak menjelaskan ataupun membacakan teks yang sudah Bapak bacakan, Bapak punya soal buat kalian. Silakan dikerjakan ya anak-anak. Nanti kalau misalkan sudah dikerjakan, kalian bisa mengirim jawaban kalian ke grup WA ataupun bisa kirim ke Bapak melalui WA ya anak-anak. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan mengenai persatuan dan kesatuan itu juga bermanfaat loh anak-anak bagi seni tari. Kalau misalkan dalam kesenian tari itu tidak disamakan mengenai gerakannya, temponya, itu maka tarian tersebut tidak sangat indah untuk dilihat. Maka dari itu persatuan dan kesatuan itu juga sangat berkaitan dengan adanya seni tari. Di suatu grup ataupun di suatu penampilan yang mana terdiri dari beberapa orang, itu harus mencangkup yang namanya kekompakan, kebersamaan, biar terjalin yang namanya keharmonisan. Karena itu sangat penting anak-anak bagi pengaplikasian seni tari, karena di tari itu kan mempunyai banyak gerakan yang mana harus diaplikasikan ataupun diaplikasikan dengan gerakan yang sama. Maka dari itu persatuan dan kesatuan itu juga sangat berkaitan dengan seni tari. Bapak punya video ini, sebentar lagi kalian bisa putar ya. Mari kita simak bersama-sama.
Nah, dari pembelajaran tadi sudah dapat kita simpulkan bahwasanya persatuan dan kesatuan itu sangat perlu diterapkan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari maupun dalam bermasyarakat, dalam kehidupan berkeluarga ataupun di sekolah. Jadi manfaat persatuan dan kesatuan itu sangat banyak. Manfaat persatuan dan kesatuan juga harus ditanamkan sejak dini biar nanti pada saat kalian sudah dewasa, sudah mengerti dan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Persatuan dan kesatuan itu juga bisa diterapkan di seni tari karena pada dasarnya seni tari memerlukan yang namanya kekompakan, kebersamaan, dan penyelarasan dari pemikiran-pemikiran. Maka dari itu persatuan dan kesatuan itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dan juga bisa diterapkan di pembelajaran seni tari. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Sekarang sudah dalam keadaan new normal, tetap menjaga jarak, cuci tangan selepas melakukan kegiatan apapun dan tetap memakai masker jikalau keluar dari rumah. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Sebelum Bapak tutup, kita akhiri bersama-sama dengan mengucapkan syukur ya. Bapak pimpin ya. Duduk siap, gerak, berdoa, mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.